Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Shihab, NIM T2019-4028. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran dan hakikat lingkungan belajar yang kondusif. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Untuk mengetahui apa pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran atau mengapa pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran penting, tentunya kita harus membahas terlebih dahulu apa itu pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas apabila dipisah menjadi dua pengertian. Untuk pengertian yang pertama dari kata pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara atau perbuatan yang mengatur. Sedangkan ruang kelas sendiri memiliki arti sebagai sebuah tempat atau suatu tempat belajar dalam suatu ruangan. Kemudian apabila digabungkan menjadi satu kalimat, pengaturan ruang kelas merupakan suatu proses atau suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk dapat membuat siswanya berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat menciptakan kelas yang positif dan juga menyenangkan. Nah, dari pengertiannya tersebut sudah tertera apa tujuan dari pengaturan ruang kelas sendiri dalam pembelajaran, di mana tujuannya adalah untuk dapat menciptakan kelas yang positif dan menyenangkan. Nah, dalam hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan kelas atau pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran sangatlah penting dikarenakan untuk dapat memiliki atau dapat menciptakan lingkungan yang baik yang dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa adalah dengan cara mengatur ruang kelas sedemikian rupa dengan melalui atau dengan cara mengatur kemudian menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang kelas untuk berbagai macam kegiatan yang ada dalam kegiatan belajar dan mengajar untuk atau sebagai penunjang hasil belajar yang berkualitas secara optimal. Nah, dalam hal ini pengaturan ruang kelas mencakup 3 komponen. Untuk komponen yang pertama adalah siswa. Maksudnya di sini guru harus dapat mengatur siswa dengan cara menempatkan siswa yang satu dengan siswa yang lain yang berbeda karakter atau berbeda sifat namun untuk kebaikan bersama. Dapat dicontohkan dengan cara menempatkan siswa A yang memang rajin belajar dan ditempatkan dengan siswa B yang memang kurang rajin belajar. Pengaturan atau penempatan siswa A dan siswa B ini bertujuan agar siswa B yang tadinya kurang rajin belajar akan dapat terdorong dan termotivasi atau menyesuaikan dirinya untuk lebih rajin belajar lagi sehingga dapat menunjang hasil belajar dirinya. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah dengan cara menempatkan siswa A yang kurang cakap dengan siswa B yang memang berani untuk bercakap atau dapat menyuarakan pendapatnya di dalam kelas atau di depan kelas. Dengan begitu, siswa A yang kurang cakap akan dapat menyesuaikan dirinya pula seperti contoh yang sebelumnya, sehingga juga dapat menunjang hasil belajar siswa A tadi. Kemudian, untuk komponen yang kedua adalah komponen fasilitas ruang belajar. Nah, fasilitas ruang belajar di sini dapat dicontohkan seperti meja dan kursi siswa tadi yang sudah diatur oleh guru sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kursi dan meja guru. Kemudian ada lemari untuk tempat media belajar, sumber belajar, alat kebersihan dan sebagainya. Ada papan tulis juga dan sebagainya pula. Nah, dari banyaknya fasilitas ruang belajar yang ada, guru harus dapat mengatur atau menempatkan fasilitas belajar yang sesuai dengan kenyamanan dari siswa dan juga guru itu sendiri. Sehingga proses belajar dan mengajar dapat berlangsung dengan nyaman,
positif, dan juga menyenangkan. Kemudian, untuk komponen yang ketiga ialah waktu. Waktu di sini erat kaitannya dengan perencanaan program pembelajaran yang sebelumnya harus dapat diatur atau diolah dengan baik oleh guru, yang tujuannya agar dapat mengefektifkan proses kegiatan belajar mengajar untuk dapat mencapai tujuan belajar yang sudah disepakati secara bersama sebelumnya. Kemudian dari 3 komponen di atas dan juga tujuan dari pengaturan ruang kelas yang tertera dalam pengertian pengaturan ruang kelas sendiri, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan ruang kelas sangatlah penting dalam pembelajaran. Kemudian untuk pembahasan yang kedua adalah hakikat dari lingkungan kondusif untuk belajar atau lingkungan belajar yang kondusif. Dapat dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu lingkungan sendiri memiliki arti sebagai semua kondisi yang dapat mempengaruhi tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sedangkan kondusif sendiri memiliki arti terkontrol, aman, nyaman, terkendali, dan hal positif lainnya. Nah, dalam hal ini apabila digabungkan menjadi satu kalimat, lingkungan belajar yang kondusif atau lingkungan kondusif untuk belajar adalah semua kondisi, semua keadaan atau suatu kondisi yang dapat mempengaruhi siswa dan juga guru, yang sesuai bagi siswa dan juga sesuai bagi guru. Nah, sesuai di sini maksudnya adalah siswa terkontrol, kemudian guru nyaman. Namun terkontrolnya siswa bukan berarti siswa pasif dalam kelas, namun siswa harus ikut berpartisipasi aktif, bebas menyuarakan pendapat, dan guru juga dapat memberikan materi yang dapat ditangkap dan sesuai bagi siswa. Sehingga dalam hal ini siswa nyaman, guru pun aman. Dengan begitu, tujuan belajar yang telah disepakati sebelumnya dapat tercapai dengan maksimal atau optimal. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama, lingkungan yang kondusif untuk belajar dapat digambarkan seperti ruang kelas yang bersih, namun juga tidak apek ataupun berhawa panas dan juga bau. Lalu tempat duduk siswa yang diatur dengan rapi, serta kolong meja yang tidak penuh dengan sampah maupun sesuatu yang tidak diperlukan dalam proses pembelajaran. Pengaturan cahaya yang baik bagi kondisi kelas ataupun cahaya matahari itu tidak masuk ketika siang hari. Adanya penyimpanan alat dan media belajar dalam kelas agar media dan alat belajar dapat digunakan sesuai dengan tema di setiap pembelajaran tersebut. Adanya gambar-gambar yang membangkitkan belajar siswa atau membangun kondisi kelas yang menarik dan tidak sepi seperti kaligrafi ataupun gambar-gambar sesuai tingkatan kelas. Ataupun kalau semisal kelas IPA itu diberi gambar terkait organ tubuh dan sebagainya. Kelas IPS, gambar peta dan sebagainya. Tingkat SD, gambar pemandangan alam, perkalian, penjumlahan, dan sebagainya. Kelas yang aktif dan positif. Maksudnya itu siswa yang aktif dan guru juga memberikan arahan yang positif sehingga kelas akan hidup dan tidak monoton. Siswa tidak berbicara atau ramai sendiri. Yang selanjutnya itu mengatur ruang kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengatur ruang kelas agar dapat terciptanya lingkungan belajar yang kondusif serta dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lancar demi melaksanakan proses pembelajaran yang lancar demi tingkat keberhasilan hasil belajar siswa yang nantinya dapat optimal, yang mana diantaranya yang pertama, guru mengurangi kepadatan pada daerah lalu lalang siswa beraktivitas seperti meja guru, bangku anak, loker anak, area belajar kelompok, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya yaitu posisi guru harus dapat dengan mudah melihat semua siswa. Tujuan utamanya dari manajemen kelas adalah guru mampu mengontrol dan mengawasi semua anak dengan cermat di dalam kelas. Materi pembelajaran dan perlengkapan siswa harus mudah diakses. Kelas dapat dimanfaatkan untuk ditempelkan beberapa sumber belajar dan hasil kerja anak. Penampilan guru kreatif dalam mengubah
Strategi apabila suasana kelas berubah menjadi tidak menyenangkan,